Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini. Satu kerinduan kami bukan sekedar datang, tapi kami ingin mendengarkan firman-Mu dan mengubah cara berpikir kami dan cara hidup kami. Melalui firman-Mu lah kami mengerti apa yang harus kami lakukan ketika kami berbicara tentang bagaimana supaya kami menjadi kaya. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya, sehingga dia boleh menjadi alat yang berkenan di hadapan Engkau. Kami sungguh menyerahkan waktu ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kalau tadi Ibu Maria bilang dia grogi, dia gelisah. Saya sih nggak grogi, nggak gelisah Bu. Tapi saya bingung karena saya bukan pengusaha bicara bagaimana tip untuk menjadi kaya. Tapi saya bersyukur karena saya disuruh mengajarkan bicara tentang firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Orang-orang yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian kenal gak dengan orang ini ya? Orang ini namanya Thomas Halley. Saudara, dia adalah seorang keturunan Yahudi. Dia memulai sebuah bisnisnya atau pekerjaannya menjadi seorang investor atau pemodal di awal karirnya. Nah, saudara, dia adalah orang yang cukup terkenal di Amerika. Dia adalah menjadi salah satu miliarder atau orang kaya yang selalu mengambil atau meng-take over perusahaan-perusahaan yang mau bangkrut. Dan jarang dikatakan dia gagal. Atau dia bisa mengambil alih atau mengambil kesempatan menanam modal kepada perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah, saudara, ketika COVID melanda seluruh dunia tahun 2022, ada sebuah perusahaan yang cukup besar di Amerika. Waktu itu mau diakuisisi oleh dia. Jadi dalam proses pembicaraan sudah panjang. Nah, saudara, ternyata di akhir tahun 2022, di akhir tahun, ternyata perusahaan itu mengatakan saya batal untuk diakuisisi. Saya bisa bertahan sendiri. Ternyata yang namanya Thomas
Harsley ini, dia marah. Dia kecewa. Karena perusahaan itu sudah lama dia incar untuk dia miliki. Akhirnya tepatnya tanggal 23 Februari. Ketika Thomas sedang duduk di kantornya, dia membuka lacinya lalu mengambil pistol dan menembak di kepalanya. Dia bunuh diri. Pernahkah saudara dan saya berpikir kok ada ya orang yang sudah kaya hanya karena dia tidak bisa mengambil alih sebuah perusahaan. Di usia yang 78 dia bunuh diri. Karena dia sudah kaya, uang ada, kedudukan ada. Dia bisa kapan saja membangun perusahaan yang sama. Kenapa dia pilih bunuh diri? Pernah nggak saudara dan saya terpikir? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Saudara mungkin kita ngomong, wah dia mah terlalu ambisius. Tapi saudara tanpa kita sadari seringkali kita juga bisa seperti itu loh. Bisa seperti itu. Sudah memiliki segalanya ketika kita tidak mencapai satu titik di mana keinginan kita marah. Kenapa saudara? Karena pada dasarnya sadar tidak sadar, pikiran kita itu dibangun oleh satu sistem pemikiran yang ngomong begini. Kalau saya punya duit, kalau saya punya uang, apapun yang saya mau pasti bisa. Karena bukankah segala sesuatu itu butuh uang? Setuju gak saudara? Nah saudara ternyata tidak. Maka dari cara konsep pikir inilah membuat kita itu marah. Ketika kita tidak mencapai mendapatkan apa yang kita mau atau kita tidak puas. Gak rela rasanya. Kalau orang Tionghoa bilang bau kamguan. Ya gak kamguan. Maka karena kemarahan itu dia bunuh diri. Ada bagian kedua yang sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti ini dalam kehidupan manusia. Saudara, dosa itu sudah menggeser cara berpikir manusia. Sehingga manusia itu tidak sadar. Sebenarnya tujuan utama manusia diciptakan Tuhan, itu adalah menikmati relasi yang kaya dengan Sang Pencipta. Ya enggak saudara? Itu tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk membangun sebuah relasi yang kaya dengan Tuhan. Dan kemudian kita menikmati kekayaan ciptaannya. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Adam. Ketika Adam sudah diciptakan, Adam ditaruh di mana saudara? Di Taman Eden. Kerja gak dia? Kerja gak? Gak kerja, ngapain? Ya santai di sana, dia mau makan tinggal makan, mau ambil apa? Nikmat gak? Dinikmati kan, memberi segalanya. Tapi tujuan mereka diciptakan apa? Menikmati kekayaan relasi dengan Allah. Kapan saja mereka bisa datang kepada Allah, Allah datang kepada mereka. Tapi dosa membuat mereka kehilangan konsep itu. Sehingga mereka keluar. Maka karena dosa membuat kita mengejar dan menikmati kekayaan yang diciptakan Tuhan. Tetapi kita meninggalkan relasi yang kaya dengan Sang Pencipta. Inilah celakanya saudara. Sadar tidak sadar. Orang itu boleh menjadi orang percaya atau tidak percaya. Kita lebih memilih mengejar yang diciptakan Tuhan. Melupakan relasi dengan Tuhan ini. Siapapun dia. Siapapun dia. Tidak terkecuali saya sebagai hamba Tuhan. Kadangkala ketika saya merenungkan ini, iya ya Tuhan. Saya kaget waktu saya merenungkan ini. Kita diciptakan ini bukan untuk menikmati kekayaan ciptaan. Tapi bagaimana kita kembali menikmati kekayaan relasi dengan Sang Pencipta. Nah cara pikir dan cara tindakan seperti yang keliru ini juga dinyatakan oleh Lukas pasal 12. Kalau tadi kita baca ada seorang di antara orang banyak datang ke Tuhan. Waktu datang pasti tujuan orang datang kepada Tuhan apa dalam pikiran kita? Oh mau dengar pengajaran Tuhan. Mau menikmati mujizat Tuhan. Mau mengerti apa yang Tuhan mau. Setuju gak? Tapi tahu-tahu ada orang satu. Tuhan, stop dulu Tuhan, tolong ya. Ini loh aku punya saudara loh Tuhan. Tolong ngomongin supaya bagi warisan sama aku. Berarti waktu dia datang itu motifnya apa? Mencari Tuhan. Dia bukan mencari Tuhan tapi ada motivasi Tuhan aku datang kepada kau supaya aku pakai kamu untuk mencukupi apa yang aku butuhkan. Dan inilah yang terjadi saudara. Apa yang terjadi? Dosa. Dosa membuat kita tidak mengerti mengapa kita datang kepada Tuhan. Seharusnya kita datang kepada Tuhan itu sebenarnya untuk apa?
membangun sebuah relasi, mendengar, mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi malah mau ngadalin Tuhan. Saya bilang ini mau ngadalin Tuhan nih si anak. Saya nggak tahu ini anak muda atau siapa, ada satu orang. Datang ke Tuhan gini. Tuhan tolong deh ngomongin deh sama saudara saya tuh lo kaya, lo sugih, lo bagi warisannya saya. Bagilah warisan. Mungkin dalam hatinya Tuhan kalau lo kasih tahu gua ya, gua kasihlah 1/10 atau 1/20 lah, persenan lah. Dipikir Tuhan bisa dikadalin. Tuhan menjawab dengan begitu tegas, emang aku hakim? Siapa yang ngangkat aku jadi hakim? Oh, satu jawaban yang sangat luar biasa. Tapi hari ini saya mau katakan hal ini juga yang perlu hati-hati dalam kehidupan kita. Saudara dan saya boleh pikirkan kembali, kenapa saudara dan saya beribadah di gereja ini? Mengapa saudara dan saya datang untuk selalu datang mencari Tuhan? Apakah tujuan Anda mencari Tuhan adalah untuk menyembah Dia, mendengar Dia, mencari Dia, membangun relasi dengan Dia, atau sedang mau ngadalin Tuhan? Coba lo tanya sana apa dengan kanan kiri. Lu cari Tuhan, tujuanmu sebenarnya apa sih? Apa sih tujuannya? Ini yang perlu dipikirkan. Maka itu Tuhan Yesus melanjutkan satu kalimat yang tegas sekali. Berbicara tentang orang yang mencari kekayaan. Dia mengatakan, dilanjutkannya, dia katakan, hati-hati lo ya dengan ketamakan. Saya waktu merenungkan bagian ini, kenapa ya Tuhan habis ngomongin orang ini kan minta warisan. Kok larinya nyarinya gini? Hati-hati ya dengan ketamakan ya. Saudara, kata ketamakan di situ menggunakan kata pleonesia. Artinya apa? Kehausan orang yang sudah memiliki sesuatu tapi tidak puas. Dia pengen lagi memiliki, pengen. Serakah. Ternyata Tuhan bilang hati-hati loh. Kalau ada di dalam hati kamu seperti itu untuk mencari kekayaan atau untuk menjadi kaya, kamu akan menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara, melakukan apa saja. Dan saya katakan setuju. Apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Hari ini saya melihat ada banyak anak-anak muda itu menjadi grizirit. Tapi caranya saya baru tahu, saudara. Ada yang pakai tipu-tipu. Ada yang jual apa, macam-macam. Ini menakutkan, saudara. Artinya apa? Untuk menjadi kaya. Apa yang membuat kita kaya? Membuat kayanya dengan apa? Melakukan hal yang pokoknya saya bisa kaya. Ini celaka, saudara. Tapi Tuhan katakan hati-hati loh. Yang seperti itu hati-hati. Dan kenapa lagi Tuhan lanjut. Jangan andalkan harta. Berbahaya. Manusia hidup bukan bergantung pada hartanya. Maka dilanjutkan langsung Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang tuan tanah, tanahnya banyak, dia mau menghasilkan berkali-kali. Dia bingung, gimana ya? Ini kalau panen mau taruh di mana? Wah, dia ngomong, udah aku bangun. Saya nggak tahu, mungkin dia bangun, dia ini bangun gudang besar-besar mungkin. Waktu dia bangun semua, saudara, dia masukin hartanya. Saudara, dia masukin, ini digambarkan begitu detail, saudara. Waktu saya lihat ini saya takut juga, saudara. Gambaran ini menggambarkan inilah kita. Masukkan semua. Terus ngomong gini, hai tenang. Tenanglah hai jiwaku, ada banyak harta. Bertahun-tahun tidak habis. Ada orang ngomong hartanya 7 keturunan tidak habis. Siapa bilang, saya nggak percaya orang yang kaya 7 keturunan tidak habis. Di tsunami itu ada orang yang kaya di Aceh, langsung miskin. Mati semua, saudara, hartanya juga hilang. Ada juga orang yang kaya di Ukraina, saudara. Hari ini kaya, besok dia miskin. Begitu rudal, plung, begitu saudara. 7 keturunan. Enggak. Artinya benar yang Tuhan mau ngomong. Kalau kamu menggantungkan hidupmu pada harta, kamu keliru. Kalau kekayaan yang kamu pikirkan itu adalah ketika kamu banyak uang, kamu kejar uang. Enggak bisa apa-apa. Uang tidak bisa diandalkan, Tuhan ngomong. Ketika kamu menggantungkan hidupmu pada uang, pada detik itu juga kamu tidak tahu kalau kamu mati. Maka waktu kamu mati, duitnya untuk siapa ya? Makanya saya bilang kasihan ya kalau orang yang kaya, dia menyimpan uang dari muda sampai kaya, tahu-tahu dia mati tuanya atau dia sakit, dia ada nikmati. Yang nikmatin anaknya.
Anaknya juga nggak bisa nikmati, yang nikmati cucunya. Kasihan ya. Ini firman Tuhan katakan, saudara. Jadi apa yang membuat kamu kaya? Kaya itu tidak identik dengan harta. Waktu saya mengumpulkan firman ini, saya mencari tahu apa yang Tuhan ngomong ya. Ayat 21 itu. Coba kita baca sekali lagi ayat 21, saudara. 21 bagian B. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sudah ngomong begitu panjang terus dia ngomong, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya cari tahu apa ya maksudnya itu. Dalam pergumulan saya baru ngerti. Saya teringat dengan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kamu mau membuat kamu kaya, tidak ada cara lain. Cari dulu relasi dengan Allah yang baik, dekat, dibangun dengan satu hubungan yang baik. Maka ketika kamu membangun relasi yang begitu baik, kamu tidak khawatir. Karena kalau kamu baca Matius 6 ayat 33, dilanjutkan Matius 6 34. Janganlah kamu khawatir, sebab kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahannya lain. Tidak ada orang yang bisa melewati kekhawatiran ketika dia punya duit. Tapi orang yang bisa melewati kekhawatiran ketika dia bersama dengan Tuhan. Amin. Ini dia. Saya baru, nah iya ya Tuhan. Maksudnya kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang berhadapan dengan Tuhan secara membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika dia tidak punya duit pun dia tenang sama Tuhan. Dia tenang sama Tuhan. Karena dia tahu dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan bagaimana menolong dia. Dan saya mengatakan ini, saya percaya amin. Saya pernah mengalami satu kesulitan pada satu titik, benar-benar titik saudara. Waktu mama saya sakit saudara, mama saya sakit. Harus operasi jantung. Operasi jantung itu kan kalau dokter Indonesia kan sakti saudara. Bayar dulu baru operasi toh. Nah bayarnya bukan dikit saudara, minimal separuh toh. Bagaimana ada duitnya ya? Saya bingung, saya lihat koko saya lihat saya, ini kan wowokan nih. Memensiangkan gitu loh. Nah, gimana ya? Bingung loh. Tapi saya bersyukur sungguh-sungguh saudara. Waktu itu saya cuma tenang sebentar, saya berdoa, Tuhan, kalau kamu izinkan operasi ada jalan keluar yang terbaik. Persis baru doa saudara. Baru doa. Telepon masuk, ring. Dre, kamu di mana? Di rumah sakit Harapan Kita. Aku baru mendarat dari Australia. Cari kamu ya. Cari. Sejam kemudian dia sampai. Ngomong cerita ngapain? Di sini. Mama aku harus operasi. Sudah. Belum bayar. Wis tenang. Bayar. Kok saya ngomong gini. Kok enak ya kamu ya? Cuman jongkok sebentar. Terus ada orang datang gitu loh. Gak bayar lagi kamu. Kalau aku ngutang bayar katanya. Terus saya ngomong. Itulah berkat anak soleh. Ya. Itu berkatnya apa? Itu berkatnya ketika kamu dekat dengan Tuhan. Gak usah khawatir. Kekayaan itu bukan yang kamu cari. Tapi ketika kamu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, kamu percayakan hidupmu penuh dengan Tuhan. Percaya, apa yang kamu butuhkan Tuhan cukupkan. Tidak usah khawatir. Mungkin tidak selalu, tapi nyata. Saudara mungkin ngomong, oh iya Bapak pendeta. Saya percaya juga saudara-saudara pernah mengalami kalau benar-benar mau mengandalkan Tuhan. Saya punya jemaat satu, malam-malam telepon. Pak, aku bangkrut besok Pak. Aku buka cek, nopek tiaw. Tapi aku belum ada duit. Minta doa no ya Pak, tolong ya Pak. Atau cari no utangan Pak. Dalam hati aku ini jemaat kok enak ya cari no utangan dari pendeta. Karena Bapak kenal orang sugih katanya. Ya terus kalau kamu udah bayar, aku yang bayar dong. Benar gak? Kalau udah, nah, luar biasa toh. Dia bilang kita doa dulu. Sudah didoakan saudara, sudah didoakan. Besok pagi-pagi telepon lagi, Pak, gak ada yang nolong ya Pak. Kamu doa belum? Percuma Pak doa Pak katanya. Yang penting tuh duitnya ada. Wih, kesel banget saya dengar orang ini saudara. Orang ini sudah almarhum. Tapi saya ingat sekali dia. Terus dia ngomong, sudah Bapak doa no. Kalau sampai jam 11 tidak ada aku bangkrut, aku tidak pernah ke gereja lagi Pak. Aduh, kok ngancem ya? Ini sungguh saudara. Saya doa saudara. Wih, jam 11 dia tidak telepon lagi saudara.
Jam 1 telepon saudara, nangis. Muse, puji Muse. Hah? Waduh bangkrut tenan ini aku bilang. Puji Muse, karena aku memang salah, aku tidak mau doa. Ternyata waktu habis telepon Muse tutup. Muse mungkin doain saya, sebentar lagi ada orang dari luar pulau bawa kresek. Belanja Muse. Yang pai usah tiau, lebih 50 juta langsung aku pergi bank. Store, aku tidak jadi bangkrut. Saya tanya, Tuhan tolong gak? Tuhan bukan itu. Kadang kita tidak pernah melihat bagian itu. Cari dahulu kerajaan Allah, itu yang Tuhan mau. Ketika kau benar-benar membangun relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Aku tidak percaya. Kau tidak menemukan apa yang kamu butuhkan. Tidak usah khawatir. Yang kedua apa? Saya pikir-pikir kedua apa ya? Supaya kita ini kaya dia. Gunakanlah kekayaan untuk semua investasi abadi. Jadi kamu itu kalau diberkati bukan untuk kamu. Pakai mamon ini loh yang tidak setia ini loh. Itu yang dicatat di dalam Lukas 16 ayat 9. Tentang bendahara yang jahat. Pakai mamon yang tidak jujur ini. Supaya nanti kalau kamu dia bisa memelihara hidupmu. Kalau dia tidak bisa tolong kamu lagi, kamu sudah aman. Wah, saya nangkep iya ya. Berarti kita di dunia ini jangan fokus pada apa yang kita punya. Pakai yang kita punya untuk mempersiapkan nanti. Amin gak? Tadi saya senang. Pakai duitku untuk misi. Iya, jangkau jiwa. Karena itu panggilan Tuhan. Misi butuh duit gak? Butuh duit gede bu. Gak cukup duit kita seberapa pun, ngalir terus. Sungguhan. Saya bersyukur untuk hal itu. Dan yang ketiga apa saudara? Kalau kamu kaya di hadapan Tuhan itu, hidupmu penuh dengan syukur, bukan sungut. Syukur. Ya aku bersyukur kalau aku hari ini diberkati sampai di sini. Aku bersyukur kalau aku masih sampai seperti ini. Masih bisa makan. Saudara, orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang bisa menikmati hidup dengan tenang. Ayub itu luar biasa saudara. Ketika dia mengalami tekanan hidup yang begitu luar biasa. Dia gak menyalahkan Tuhan. Dia cuma ngomong gini, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Aku ini tidak ada apa-apa. Kalau aku ada itu dari Tuhan. Nah, makanya itu saya ingat kalau anak saya melakukan pesta. Aku ingat balik no Tuhan. Ini punyanya Tuhan. Supaya mereka jangan mendukakan hati Tuhan. Itulah cara berpikir. Nah makanya saudara, apa artinya kaya di dalam Tuhan? Kaya di dalam Tuhan, cari relasi dengan Tuhan. Gunakan apa yang kita punya untuk mencapai keabadian. Bersyukur senantiasa. Nah apa yang membedakan orang yang kaya di dalam relasi dengan Tuhan dan orang yang cuman kaya harta? Orang kaya banyak gak saudara? Banyak. Maaf ya, Pak Alek kaya gak? Kaya Pak Alek. Menikmati hidup itu pasti kaya. Benar gak? Kaya. Yang artinya kaya itu apa? Di dalam Tuhan. Saya pikir-pikir siapa yang kaya di dalam Tuhan? Kembali saya menemukan. Abraham itu kaya di dalam Tuhan. Ketika dia mulai membangun relasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan datang. Abraham, kamu sekarang pergi ke Kanaan. Saya mau tanya waktu dia ke Kanaan bawa kambing dombanya berapa banyak sih? Banyak gak? Ada yang baca gak sudah? Banyak gak bapak-bapak? Ya bawa seadanya toh, bawa istri, bawa anak pergi toh. Dulu belum ada anak, dia bawa istri, bawa anak, bawa Lot keponaannya. Pergi, sampai Lot akhirnya punya ternak yang luar biasa banyak. Berantem tuh. Pegawainya Lot sama pegawainya Abraham. Saya mau tanya saudara, kalau Abraham itu tidak kaya dalam relasi dengan Tuhan. Dia bisa ngomong gini, Lot, kamu nih boceng dia. Lo kamu tak ajak, sekarang kamu kaya. Kamu ini loh, sekarang kok mau berantem rebutan tempat. Saudara kamu mikir, pulang. Boleh gak? Tapi ini yang gak mikir begitu. Lot, kamu tuh keponakan saya. Udahlah, kamu pilih. Mau kanan atau kiri? Aku ambil. Setelah, kamu pilih dulu. Si Lot lihat, wow enak sono. Dia ambil yang bagus. Marah gak? Gak marah. Itu orang yang kaya dalam relasi dengan Tuhan, dia tahu. Bagaimanapun ketika dia memilih apapun, dia percaya janji Tuhan itu loh akan memelihara hidupnya.
Tidak akan khawatir. Itulah orang yang benar-benar yang namanya apa? Orang yang percaya pada Tuhan dan memiliki relasi yang baik. Maka dia tidak bingung. Dia langsung ke sana pilih. Ternyata apa? Benar gak dia lebih maju? Lebih maju. Lord binasa semua barangnya, habis semua. Sama juga. Saya pikir-pikir di mana? Oh, jemaat Korintus dengan jemaat Makedonia. Jemaat Korintus tuh kurang kaya apa? Talenta banyak. Ya, karunia banyak. Kaya, duit kaya. Kota besar gerejanya bagus. Pengajar-pengajarnya bagus. Makedonia tuh miskin. Tapi Paulus ngomong, kamu tuh lo kalah. Kenapa? Karena relasi pengenalan kehidupan yang benar itu ada dalam kehidupan jemaat Makedonia. Jemaat Korintus pamer doang. Hati-hati saudara. Banyak kita hari ini datang kepada Tuhan. Kita bukan membangun relasi dengan Tuhan. Tapi kita sedang pamer. Saya lo deket sama Tuhan. Tuhan gak bisa dikadalin. Tuhan pinter. Tuhan itu Tuhan. Tuhan tahu. Sama juga Ayub. Waktu Ayub itu loh, dia itu begitu luar biasanya. Dia sadar harta milik dia itu kalau diambil Tuhan ya sudah memang punyanya Tuhan kok. Yang penting aku tetap dekat dengan Tuhan. Aku tidak marah dengan Tuhan ketika dia jadi miskin dia tidak marah. Saudara bayangin loh, 1 hari itu habis hartanya Ayub. Saya sedang mikirin orang kalau kaya tahu-tahu langsung miskin duduk ngemper. Tidak salah kalau istrinya ngomong ini. Yub, cepet ya. Kamu kutukin Tuhanmu terus matilah. Gue bilang ini istrinya juga kejem juga ya. Suaminya sudah jatuh kayak gitu. Kutukin Tuhan terus kamu mati. Istilahnya dia mau ngomong gini. Percuma lu doa terus. Percuma lu dekat Tuhan. Udah kamu mati aja lah. Kejem gak saudara? Boleh gak Ayub marah? Tuhan kenapa engkau tidak peduli aku? Dia diam. Sampai teman-temannya itu loh, konsep temannya beda. Datang katanya penghibur. Tapi Yub kau ini dosa Yub, gak mungkin kayak gini Yub. Masa kalau kamu tuh bener kayak gini, kamu ini berdosa, bertobat. Sampai Ayub tuh saking gak tahannya gitu loh. Sudah kamu pergi aja lah kalian ini penghibur sialan katanya. Itu ayatnya ngomong. Menghibur sialan, bukan menghibur aku membuat aku tambah susah hati. Udah pergi. Tetapi benar saudara konteksnya ketika orang yang kaya relasi dengan Tuhan. Tuhan akan pulihkan jauh lebih besar. Terbukti apa? Kekayaan Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi jangan gini juga. Oh enak ya kalau dekat-dekat Tuhan pasti 2 kali lipat. Belum tentu. Tapi yang saya mau katakan, bagaimana cara untuk menjadi kaya? Membuat kamu kaya itu cuma caranya membangun relasi dengan Tuhan. Pakai apa yang punya kamu ada untuk memuliakan Tuhan. Itu sesuatu abadi. Kemudian apa? Saudara, bersyukur. Apa yang membuat kita jadi kaya? Saya sayang lupa ya masukin. Masuk gak ya? Gak masuk kayaknya. Apa yang membuat kita jadi kaya? Tulis, jatah. J. Yang membuat kita bisa jadi kaya, membuat kita bisa kaya. 1, jangan tamak. Jangan tamak. Kalau kamu orang yang tamak, kamu tidak pernah bersyukur, kamu tidak akan pernah puas apa yang kamu punya. J pertama. Yang kedua A. Andalkanlah Tuhan bukan hartamu. Jadi orang yang mau sungguh-sungguh saudara menjadi kaya, andalkan Tuhan. Jangan apa yang kamu punya, otakmu, tenagamu, kemampuan. Andalkan Tuhan. Kadangkala lutut kita harus lecet. Dan air mata kita harus mengalir. Percayalah ada banyak jalan keluar. Ada banyak jalan keluar. Yang ketiga apa? T. Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Kalau kamu berikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu, kamu tidak usah takut. Dia yang menciptakan segalanya. Dia yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Maka kalau kamu punya relasi dengan dia, gampang bagi dia untuk membalikkan tangan. Amin. Yang keempat, A. Anugerah kekayaan akan diberikan kepada kita saat kita fokus pada Tuhan. Percayalah, orang yang fokus pada Tuhan, Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan. Boleh uji,
Saya baca di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya melihat semua orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan sampai pada titiknya dibutuhkan Tuhan berikan. Gak usah khawatir. Anugerah itu pasti datang. Tapi kaya itu relatif ya. Kaya bukan berarti banyak duit berlimpah, enggak. Kaya rohani, kaya pengetahuan, kaya hikmat. Amin gak? Banyak kekayaan. Untuk menjadi kaya itu yang paling penting adalah hati. Hati yang kaya itu akan membuat kita tenang. Tidak gelisah hidup kita. Saudara, yang terakhir itu hasilnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi gini, kalau orang yang membuat kamu bisa kaya adalah ketika kamu mendapatkan berkat, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kamu dewe. Kenapa? Kalau kamu pakai dewe, ya lama-lama ya di situ aja. Tapi kalau kamu pakai untuk kemuliaan Tuhan, dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin gak? Inilah yang Tuhan rindukan. Apa yang membuat kamu kaya? Ingat, kalau membuat kamu kaya, jatah. Bilang, jatah buat istri, jatah buat kamu, jatah. Ingat ya, kalau pulang dari sini, apa yang membuat kita kaya? Jatah. Apa J itu? Jangan tamak. Apa A itu? Andalkan Tuhan, bukan harta. Apa T itu? Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup. Apa A itu? Anugerah kekayaan akan diberikan kepada kita ketika kita fokus pada Tuhan. Hanya apa? Hasilnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Coba yuk bapak-bapak ngomong. Apa itu? Kalau kita mau membuat kita menjadi kaya harus apa? Jatah. Ingat ya? Jatah ya. Dapat jatah. Kalau enggak kamu dan saudara, saya senang sekali sebelum saya menutup firman ini. Saya mengenal seorang anak pemuda yang baru umur 30 tahunan. Saya rasa anak ini luar biasa. Sejak dia kenal Tuhan, dia merubah pola konsep hidupnya. Dia bisnis komputer, dia bisnis multimedia, dia buka sekolahan. Dia sukses. Bagi saya anak umur 30-an, anaknya masih kecil, istri, dia pasti ingin menikmati hartanya. Dia juga punya penghasilan yang cukup lumayan pada waktu itu. Saya waktu ketemu dia saya tanya, kok kamu pakainya sederhana, mobil sederhana, anakmu sekolah ya di tempat sekolahanmu sendiri. Dia ngomong gini, Pak, semenjak saya kenal Tuhan, saya sadar hidupku bukan untuk aku lagi. Hidupku untuk Tuhan. Karena aku milik Tuhan. Maka semua yang aku punya adalah milik Tuhan. Aku cuma dipercaya untuk kelola, Pak. Loh, jadi untuk kebutuhan kamu berapa kamu ambil? Saya serahkan semua untuk Tuhan, saya cuma ambil 20% untuk kebutuhan saya. Terbalik ya saudara, tadi kan tanya perpuluhan berapa. Ini terbalik. 20% dia, 80% untuk pekerjaan Tuhan. Dia miskin gak? Gak miskin. Dia menikmati hidup. Dia buat pelayanan radio, dia buat pelayanan macam-macam. Saya sampai kagum. Ada ya orang yang benar-benar membangun relasi dengan Tuhan. Tapi apakah anaknya kekurangan? Enggak. Istrinya kekurangan? Enggak. Dia kekurangan? Enggak. Ini loh yang dikatakan kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan adalah bagaimana kamu mempunyai konsep relasi dengan Tuhan. Ketika relasimu benar dengan Tuhan, percayalah, ada hal-hal yang kamu butuhkan, kamu tidak akan kekurangan. Amin. Ingat, bagaimana engkau kaya? Kau kaya kalau engkau sudah lakukan jatah. Setelah jatah itu kamu lakukan, semua tetap untuk kemuliaan Dia. Amin. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Yang terpenting dalam mengejar kekayaan, untuk mendapatkan kekayaan, bukan hartanya, tapi relasinya dengan Tuhan. Sumbernya kita dapat, yang lainnya kita dapat. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat Pendeta Alex memimpin dalam doa firman. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau beritakan melalui hamba-Mu. Kiranya kami boleh memahami betapa pentingnya kami memahami kaya yang sesungguhnya, bukanlah kaya secara materi. Karena materi ini mengikat kami, membuat kami rakus, membuat kami hidup di dalam kedagingan, membuat kami lupa akan Tuhan.
membuat kami sombong, tinggi hati, dan mengandalkan materi dan keuangan dan kedagingan. Tapi biarlah kami boleh belajar Tuhan melalui firman Tuhan, kaya yang sesungguhnya adalah kaya secara rohani, bukan hanya kaya secara materi. Biarlah kami memiliki pemahaman yang seimbang di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam hidup ini. Sebab Tuhan berjanji, jikalau engkau mengutamakan kerajaan dan kebenarannya, Tuhan akan tambahkan apa yang kita inginkan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati pelayanannya, berkati juga segala keberadaan gereja dan pelayanan dimanapun juga beliau berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kami mendoakan semua jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Biar Tuhan terus menuntun hidup kami, agar kami tahu bagaimana menjadi orang kaya yang sesungguhnya di mata Tuhan. Bukan hanya secara materi, tetapi juga secara rohani. Biarlah kami menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, bahkan hidup untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan pimpin, Tuhan sertai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you. Silakan Pak